Halo guys, kenalin namaku Arya. Selamat datang di Senja Gurau. Oke guys, ini perjalanan kita menuju basecamp Igir Meranak. Kita membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di basecamp Igir Meranak. Dan kebetulan ini weekend, jadi jalanan agak ramai. Oke, saksikan terus perjalanan kami sampai di basecamp Igir Meranak. Nah guys, setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di basecamp Igir Meranak. Di sini fasilitasnya cukup lengkap, ada kamar mandi, ada wifi, dan kondisinya cukup luas untuk istirahat ya. Jadi di sini juga sepi. Jadi kalau kalian yang nggak suka keramaian saat naik perahu, bisa menggunakan jalur Igir Meranak guys. Nah ini kondisi pagi ya, pagi subuh di basecamp Igir Meranak. Di sini cukup dingin, bahkan sangat dingin. Suhu mencapai 12 derajat. Saya sampai menggigil di sini. Jadi kita memutuskan untuk memulai perjalanan agak siangan sedikit ya guys. Inilah pemandangan pagi hari yang cerah di basecamp Igir Meranak. Bisa dilihat sendiri deretan gunung-gunung. Gunung Sindoro pun terlihat jelas di sini. Lautan awan juga sudah bisa kita lihat dari basecamp Igir Meranak ini. Perjalanan dimulai dengan kita naik ojek guys. Kita naik ojek sampai pos 1, sampai gerbang Pandanwangi. Di sini disarankan kita wajib untuk naik ojek karena jalannya cuma satu dan sebelah kanan itu jurang. Bisa dilihat sendiri. Ini cukup memacu adrenalin. Di sini kita sempat ya istighfar sepanjang jalan kalau kita naik ojek. Nah guys, kita sudah sampai di pos 1 gerbang Pandanwangi. Ini tandanya kita sudah mulai masuk jalur pendakian. Suasananya langsung beda, pohon-pohon rapat, udara makin seger. Yang bikin senang di sini ada mata air. Jadi buat kalian yang kehabisan bekal minum, bisa isi ulang botol sebelum lanjut. Karena setelah gerbang ini, tanjakan udah nungguin. Nggak mau tahu kondisi kaki kalian, nggak mau tahu nafas kalian, dia tetap ada di depan. Oke guys, kita mulai dengan tanjakan pertama kita. Oke, simak terus videonya agar kita bisa melihat bagaimana jalur Igir Meranak ini. Oke, akhirnya kita sampai di tempat yang landai.
Dan yang bikin gagal fokus itu pemandangannya guys. Ya, di sini Gunung Sindoro terlihat jelas, langitnya sangat cerah. Sebenarnya kita juga masih ada teman yang masih dalam perjalanan dari base camp naik Gojek. Kita tunggu di sini. Nah, ini dia teman kita sudah sampai, sudah bergabung dengan kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke puncak perahu. Oke, di sini ada tanjakan lagi, tanjakan kedua yaitu tanjakan LDR. Elevasinya dan jaraknya kurang lebih sama dengan tanjakan yang pertama. Ya, masih worth it lah untuk kita para pemula. Di sini kita dapat bonus jalan yang landai dan pemandangan Gunung Sindoro dan lautan awan. Ini seolah-olah Gunung Sindoro dan lautan awan ini mengikuti kita kalau kita jalan lewat jalur Igirung Pranak. Nah, di sini kita sudah masuk ke vegetasi Cemoro Songo. Di sini banyak pohon cemarannya dan banyak sekali bunga di kanan kiri jalan. Kita nggak tahu guys ini bunga apa, tapi mereka bermekaran di sini. Jadi udah kayak taman aja ini jalan. Jalan di sini masih terhitung landai ya guys. Cuma di sini karena banyak bunga yang bermekaran, banyak lebah yang mengikuti kita. Jadi harus tetap hati-hati. Banyak lebah yang mencari makan di sini. Untuk Nogolondo view-nya masih sama seperti Cemoro Songo. Jalannya pun masih sama. Vegetasi masih pohon cemara dan kanan kiri kita masih ditumbuhi bunga-bunga. Kalau kita berjalan di sini itu seperti berjalan di taman ya guys, karena banyak bunga di kanan kiri. Terus suasananya juga sepi, enak sekali. Setelah kurang lebih 15 menit perjalanan, kita akhirnya sampai di pos 2. Di sini pemandangannya sungguh luar biasa guys. Kita bisa lihat Gunung Sindoro dan gunung-gunung di sekitarnya serta ada lautan awan. Ini kayak mirip logo Aqua ya guys. Jadi bagi teman-teman yang males jalan jauh kayak gitu, pos 2 aja cukup sih. Kita bikin kopi di sini, kita ngopi, bersenda gurau dengan teman, ya kan, sambil melihat pemandangan yang menakjubkan. Jangan lupa kita wajib foto untuk update sosial media agar orang lain tahu kalau kita masih hidup. Oke guys, jadi kita habis lewatin perjalanan dari pos 1 Gerbang Pandanwangi sampai pos 2 Kembang Kuning. Mau kita ceritain singkat ya. Jadi dari pos 1 polanya itu nanjak landai. Jadi masih bisa lah buat pemula kayak kita. Ada 2 tanjakan yang lumayan berasa. Tanjakan pertama habis Gerbang Pandanwangi, terus ada lagi yang namanya tanjakan LDR. Panjang tapi masih aman kok. Nah, setelah itu kita masuk ke area Cemoro Songo. Ini favorit sih.
pohon cemara rapat, terus di kanan kiri jalur ada bunga putih lagi mekar. Dan di sini jalurnya sepi, cuma kelompok kita saja yang naik. Kita belum pernah bertemu kelompok lain. Oke, setelah jalan beberapa menit, kita akhirnya sampai di Pring Kuning. Pemandangan di Pring Kuning nggak kalah bagusnya dengan pemandangan di pos 2. Kalian bisa lihat sendiri guys. Rekomendasi banget ini, pemandangannya ini sangat indah sekali. Nah, pasti pada penasaran, kok namanya Pring Kuning? Jadi guys, di kanan kiri jalur sini ditumbuhi pohon bambu kuning atau yang biasa disebut pring kuning. Batangnya kuning alami, rapat berjajar nemenin jalur kita. Unik banget. Di tengah gunung ketemu hamparan bambu kuning. Makanya nama spot ini langsung nempel, Pring Kuning. Nah, ini guys, pring kuningnya. Oke, dari sini jalan mulai menanjak lagi guys. Keep stronger and stronger. Setelah nanjak dari Pring Kuning, akhirnya kita sampai di tempat landai. Di sini kita sudah sampai Bukit Cendani. Nah, di sini pemandangannya 360 derajat guys. Kita bisa lihat sekeliling kita tanpa ada penghalang sama sekali. Ini adalah salah satu spot foto terbaik setelah pos 2 tadi guys. Setelah pos 2 lalu gerbang Pring Kuning. Dan ini salah satu spot foto terbaik juga. Bagi kalian yang penasaran ingin naik gunung perahu tapi nggak mau keramaian, jalur Igir Meranak ini jalur yang paling cocok guys. Kita habis dari Bukit Cendani. View oke, treknya oke. Kita akan lanjut lagi ke arah puncak. Cuma setelah ini kita mungkin ke pos 3. Ada teman kita yang menunggu di sana. Jalannya sudah agak menanjak. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Mohon maaf kalau agak ngos-ngosan dikit guys. Tapi semua hilang sih. Oke. 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 Mantap, mantap. Di sebelah sana itu dataran tinggi Dieng ya. Kita tunggu yang lain sambil istirahat biar gak ngap. Ya, ya, ya. Kalau kemarau kayak gini harus siap
sunscreen ya. Kalau nggak pulang-pulang kita bakalan hancur mukanya. Oke guys, setelah kita dari Bukit Cendani, sekarang kita masuk ke vegetasi cemara lagi. Ini namanya Cemara Cipol. Di sini jalannya zigzag seperti ada di video. Oke guys, untuk jalur Cemara Cipol ini zigzag tapi landai ya guys. Bedanya Cemara Cipol dan Cemoro Songo, kalau di sini itu tidak ada, kanan kiri kita tidak ada bunga yang bermekaran. Jadi hanya rumput-rumput saja dengan vegetasi cemara yang padat. Oke, setelah kita lewati jalur Cemara Cipol, kita masuk ke camp area Gelarwangi. Ya, di sini hamparannya sungguh luas, cukup luas ya guys. Nah, kita dapat bonus Bernard Bear sedang berjoget di sini. Oke, di sini kita istirahat sebentar, ya, bersenja gurau sebentar sambil menikmati pemandangan di alam terbuka. Oke guys, ini dia penampakan pos 3 Bukit Rindu Rotodowo. Walaupun kesiangan kita tidak masalah. Setelah melewati pos 3, kita lanjut berjalan di Punggungan. Ini Punggungan gunung. Di sini adalah jalur pertemuan antara Igir Meranak dan jalur Wates. Karena kemarau agak sedikit berdebu. Cuma nggak masalah, kita udah jadi ninja semua. Kita tinggal ilmu menghilang. Oh iya, itu ada satu ninja, satu yang bukan ninja. Kamu nggak masker tuh nih? Ya, betul. Menabung. Iya, jangan ngagusin aja Mas. Iya. Cuman maksudnya Nah guys, habis Punggungan, kita masuk ke spot ikonik Gunung Prau, hutan akar. Vegetasi langsung rapat, suasana berubah total. Akar-akar pohon menjulang di atas tanah, ngelilit jalur kayak labirin alami. Medannya mulai nanjak lagi nih. Tapi justru akar-akar ini yang jadi pegangan kita. Alam nyediain tangannya sendiri. Nah, ini dia guys penampakan dari atas jalur akar tadi ya. Ini tanjakannya cukup lumayan menguras tenaga. Karena trek sangat berdebu dan cuaca juga sudah panas, dan dari sini
puncak kelihatannya sangat ramai, jadi kita memutuskan untuk tidak naik sampai ke puncak, guys. Jadi kita di sini mencari tempat yang teduh untuk kita istirahat, makan, dan bersenda gurau. Dan inilah cara terbaik mengakhiri perjalanan hari ini, guys. Makan, ngopi, duduk santai di bawah pohon sambil natap Gunung Sindoro yang gagah di depan mata. Nggak ada wifi, nggak ada notifikasi. Senja boleh pergi, tapi gurau kita di atas ini nggak akan pernah hilang.